Selamat sore Ibu-ibu, Bapak-bapak. Sore. Luar biasa, terima kasih sudah kerso rawuh untuk aksi nyata saya atau diseminasi saya terkait dengan implementasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Oke. Kalau ditanya apa kabar, nanti jawabnya luar biasa, gitu ya? Oke, Bapak. Lagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Bersekali. Nah, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ini kok kayaknya pada letih lesu, terus kurang bersemangat, wajah-wajah murung. Mungkin untuk hutang yang ada di rumah, mungkin ada kegiatan yang di rumah bisa ditinggal dulu, ge. Anaknya nangis tadi sudah mau sama suaminya kan? Kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang nanti mau bulan-bulan sama suami, dengan istrinya ya ditahan dulu, ge, Pak. Terima kasih banget sudah tersoralu di sini. Nah, untuk menyemangati, untuk memberi semangat kita pada pertemuan pada sore hari ini, mari kita berdiri dulu. Monggo Bapak Ibu berdiri. Nah, kita nanti melaksanakan namanya tepuk wow ya. Udah tahu belum Bapak Ibu? Belum. Santai aja Mbak Anita, Mbak Novi, santai aja, nggak usah yang tegang-tegang gitu ya. Setelah sore gitu kan, Pak Rizky yang mau ke Cilacap juga, Bu Bekti mau ke Ketawangmangu gitu kan, Bu Desi mau ke Sragen karena ada acara nikahan juga gitu kan. Nah, santai aja, yang penting kita serius. Oke? Iya, Pak. Posisinya jangan siap gini koyo mau pacar aja, kita santai dulu, kita relax. Nah, kita dengan tepuk wow. Jadi tepuknya itu kayak tepuk pramuka itu, plek gitu kan. Jadi kalau tepuk wow, plek, plek, oh. Nah, maunya di sini, mulutnya harus rada jedir sama kakinya harus berada di kanan gitu. Oh, plek, W-nya juga sama. W, terus plek, wow. Wow-nya itu agak kemayu gimana gitu ya. Jadi biar ada ekspresinya. Ya, bapak-bapak yang sangat-sangat, Pak Tanto mungkin yang sedang duduk yang biasanya sangat untuk senyum dikit Pak, biar hatinya cerah. Kan? Pak Slamet, hatinya tolong ditahan dulu ya. Tepuk dulu Pak, jadi biar nggak batuk Pak, gitu Pak. Nah, kita mulai ya, kita coba ya. Tepuk, wow. Wait. Oh. Wait. Wow. Kayaknya masih lemes-lemes gimana gitu. Yuk kita ulangi lagi sekali biar makin semangat. Saged? Kita mulai ya. Tepuk, wow. Wait. Oh. Wait. Wow. Itulah. Terima kasih tepuk tangan. Kita tunggu bel sebentar ya, kan bel jam tetap bulan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dan jamnya sudah jam 4. Gimana tadi perasaannya setelah senam di tempat tadi? Gimana Bu Nita? Oh, semakin globus gitu ya. Globus semakin semangat lagi. Sudah dapat segom gudang tadi? Oh, sudah. Oke. Ya, kalau boleh taruh jatah saya dimakan aja nggak apa-apa. Tapi saya udah tak makan gitu ya. Mohon maaf gitu kan. Nah, kita mulai ke materi, ya. Kita mulai ke materi. Di sini saya akan melaksanakan yaitu namanya diseminasi atau diseminasi ya, yang benar ya. Kayaknya yang benar diseminasi ya. Nah, diseminasi terkait dengan implementasi budaya positif. Nah, ini adalah tugas saya untuk melaksanakan aksi nyata di modul 1.4, di mana saya selama ini melaksanakan
program pendidikan guru tunggal. Nah, kemudian apa namanya di sini nanti akan kita bahas tentang praktek-praktek tentang budaya positif. Nah, sudah siap? Siap. Oke. Monggo. Nah, perubahan pertama adalah yang akan kita bahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini apa namanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya tadi lupa perkenalan gitu. Tidak langsung serangkaian semangatnya, pengen masuk di materi. Perkenalkan, gitu, nama saya Andreas Agam. Saya di sini kan guru BK, tapi kayaknya Bapak Ibu sudah kenal saya semua, dengan kita satu kantor, jadi kan, jadi mohon maaf kalau perkenalannya terlambat, gitu. Nah, di sini kita kembali ke materi, maaf intermezzonya tadi. Nah, tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Di sini ada kata-kata menuntun, itu apa namanya, kita itu hanya membersamai siswa dan bahasanya adalah kita sebagai fasilitator. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Nah, di sini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sini adalah pendidikan itu menuntun, mengarahkan bagaimana anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau dalam bahasa BK, karena saya guru BK, menuntun di sini juga bisa menjadi membimbing, mengarahkan, dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita pendidikan hanya menuntut, adalah mengurus. Kemudian yang kedua adalah menghamba pada murid. Menghamba di sini maksudnya adalah kita bukan menjadi baturnya atau batur apa ya, anak buahnya atau suruhannya murid, bukan seperti itu. Tapi pendidikan hanya pendidikan haruslah berpihak pada murid, yaitu dengan sesuai minat murid, bakat dan kemampuan anak. Bukan kita yang memaksa, tapi di sini berpihak pada murid sesuai minat, bakat dan kemampuan anak. Karena apa? Guru itu ibarat sebagai petani. Guru itu adalah petani, sekolah ibaratnya tanah atau lahan, dan siswa atau murid ibaratnya adalah benih. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nah, di sini petani, kenapa kok digambarkan benih? Karena jika petani itu menanam padi, yang mungkin akan muncul atau tumbuh menjadi jagung. Meskipun saat menanam padi ada muncul juga suketeki, seperti di lagu-lagu itulah, akan tetapi tetap dalam bentuknya adalah padi. Nah, suketeki itu hanya tambahan atau katakanlah tantangan bagi seorang petani. Nah, di sini Bapak Ibu, guru adalah ibarat petani, siswa ibarat benih. Jadi kita nggak bisa memaksakan kamu besok menjadi seperti ini, kamu besok menjadi seperti ini, itu nggak bisa. Tapi siswa sendirilah yang ada di sini, karena dia itu adalah benih. Kita hanya menuntun, dan di sini kita harus berpihak sama murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan. Selanjutnya, nah, dari itu semua yang ingin dituju adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa kok ditengahin pelajar Pancasila ini? Karena ini adalah yang ingin dituju di dalam filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Di sini apa sih? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini semua adalah profil dari pelajar Pancasila yang ingin dituju oleh anak-anak kita atau di program pendidikan yang sekarang. Nah, kita masuk di budaya positif, Bapak Ibu. Di budaya positif ini, yang dimaksud dari budaya positif adalah menciptakan suasana positif
sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa beban dan mampu menggerakkan karakter positif dalam diri peserta didik. Karakter positif terbentuk tidak hanya dari akademik saja, tapi dari lingkungan. Jadi karakter positif atau budaya positif ini itu juga dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing dari peserta didik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Dinita? Bu Nita? Oh tidak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Takutnya kalau Bu Dita nanti ngantuk atau gimana kan, makanya tak tanya. Mohon maaf intermezzo ya, biar nggak tegang gitu loh. Kita santai aja. Kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini tuh hanya mendiseminasikan terkait apa yang sudah saya dapat ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita lanjut ya. Nah, konsep inti dari budaya positif di sini, disiplin positif dan nilai-nilai universal dengan menggunakan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi akhirnya muncul dengan dibantu juga oleh keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kita kan sudah melaksanakan nih keyakinan kelas, ya kan? Kesepakatan juga sudah. Nah makanya kenapa toh kok ini kita laksanakan, nanti ada keterangannya ada penjelasannya di belakang, dan didasarkan pada apa? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan selanjutnya dengan 5 posisi kontrol dan terakhir dari 3 restitusi. Di sini konsep ini budaya positif saling menyambung menjadi satu, seperti lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu. Jadi jika ada yang gagal salah satunya nanti juga tidak bisa, atau jalannya budaya positif itu menjadi kurang maksimal. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutlah. Selama kegiatan ini juga dalam penerapan budaya positif, saya juga sudah melaksanakan. Kan? Dan di sini yang gambar ini adalah program peduli lingkungan dari teman-teman atau anak-anak kepramukaan. Nah, kita untuk peduli lingkungan dengan membersihkan sampah dan lingkungan sekitar. Dan kemudian sampahnya itu dijual Bapak Ibu. Tapi yang botol plastik itu kan, nah, anak-anak kan sudah dilaksanakan, dijual dan untuk jadi kas. Dan kemudian juga apa kasnya untuk teman-teman anak-anak pramuka itu untuk pembelian bibit Bapak. Jadi kita juga mengajarkan bernalar kritis dan kemandirian serta kreatifnya juga. Dengan merawat lingkungan itu juga berarti kita mempunyai iman pada Tuhan, di mana setiap makhluk hidup juga perlu dirawat. Nah, sebetulnya Bu Anita yang guru agama ini. Oke. Dan juga berpihak sama murid, jadi kita memaksimalkan apa yang ada dengan siswa. Pembelajaran kita bentuk juga dalam kelas dengan kelompok-kelompok kecil, di mana kita gimana sih anak itu pengennya gitu kan. Yang menyenangkan bagaimana? Ternyata lebih suka pada model berkelompok. Kita juga bikin secara berkelompok. Nah di sini ada gambar. Di sini juga kita mengajarkan tentang namanya presentasi Bapak Ibu. Jadi sudah bukan melaksanakan setelah berkelompok, selang hari ini juga dilaksanakan presentasi. Jadi apa yang dia dapat dia sampaikan kepada teman-teman. Nah itulah pembelajaran yang berkolaborasikan yang salah satunya. Nah salah contoh lagi adalah di sini. Ini kami ini berada di ruang BK, di mana ada salah satu guru BK yang mengajak kita berkolaborasi. Ini saya, ini Bu Desi, ini Bu Deni mengajak kolaborasi terkait dengan disiplin positif juga, dan saya minta untuk datang ke ruang BK SMA Karanglongko, dan akhirnya ya kita rembukan lah bahasanya kan itu, rembukan, kita bekerjasama, kita berdiskusi untuk menjalankan disiplin positif itu bagaimana. Nah, ini salah satu atau beberapa yang bisa saya sampaikan. Kalau semua tak taruh di sini nanti dashboardnya penuh dengan foto-foto saya. Nanti tidak Bapak Ibu bosan dengan wajah saya. Itu gitu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Disiplin Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar.
Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang dibentuk intrinsik itu yang dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik itu yang dari luar. Nah, di sini harus ada alasan kenapa mereka melaksanakan terkait dengan ajaran tertentu. Kenapa mereka harus berada di sekolah? Kenapa mereka harus belajar? Itu harus ada alasan. Dan yang menjadi terbangunnya kegiatannya adalah intrinsik. Karena intrinsik itu yang paling besar pengaruhnya terhadap diri. Kemudian dengan kata lain juga, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Jadi kita sudah tahu dulu ada motivasinya, kemudian kita juga menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk menjalankan, bukan ekstrinsik. Jadi yang dituntut adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Dan nah, kita masuk di disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Di sini Bapak Ibu kata kuncinya komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid tanpa kekerasan dan ancaman. Disiplin positif adalah demikian. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi alasannya mereka itu apa? Mereka melakukan segala sesuatunya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Itu, nah disiplin positif kita bagi menjadi 3. Ada cara penerapannya. Disiplin yang mengajarkan adalah tanggung jawab dan menentukan sadar diri. Disiplin yang mengontrol diri dari dalam melakukan semua tindakan. Perilaku disiplin yang berdasarkan motivasi diri sendiri, bukan karena hukuman, ujian, paksaan, ancaman, dan lain-lain. Sampai sini adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup. Cukup, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, kita lanjut nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dari menurut Diane Gosen 998 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini Bapak Ibu, menurut Gosen ini nilai kebajikan ini nih menjadi keyakinan bagi seseorang itu membuat motivasi intrinsiknya itu terbangun gitu. Nah, sama kan, jadi yang dibutuhkan adalah motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Demikian. Nah, lanjut, nilai-nilai kebajikan universal juga di sini adalah setiap perilaku atau perbuatan itu pasti mempunyai satu tujuan. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai tersebut adalah 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gitu kan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gosen ya tadi ya. Menurut bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, pertama adalah eksternal dan internal. Nah, eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa kok 3 di sini? Tapi kalau ini 2, karena kita ini saya kelompokkan jadi
eksternal dan internal. Eksternal itu ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang kedua adalah internal. Ini yang dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita masuk di hukuman, gitu Bapak Ibu. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bahasa Jawanya itu adalah mak betutu, betul kan? Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, konsekuensi sudah terencana, bedanya dengan hukuman kan demikian. Disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang lainnya adalah nanti kesepakatan kelas itu nanti. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Ini ada tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Memberikan coretan yang dibuat di meja tulis dan selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi tidak usah dijawab Bapak Ibu, tidak usah dijawab langsung, tapi coba direnungkan dulu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, nah sekarang kan kira-kira jawaban Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan jawaban kami atau enggak. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, kepencet. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, error ya. Dan di sini Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Ini sudah ada perubahannya. Di sini ada paksaan, ada stimulus tanggapan. Kalau di hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk di dalam hukuman itu adanya itu konsekuensi itu konsep diri yang baik. Di hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di hukuman itu bisa dijadikan marah, terus menjadi rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, nantang gitu mahasiswa itu. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau ditempel. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman dari penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman juga loh Bapak Ibu. Nah, di sini Alficon Punish by Reward. Mohon maaf kalau nanti saya bacanya salah ya. Di dalam wawancara SCD Manual Conference Maret 95 merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Beberapa dampak pemberian penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, menurunkan kualitas, menghukum merusak hubungan, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, motivasi dalam diri. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak bisa melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu yang terjadi jika kita memancing atau memberikan anak sebuah janji hadiah
untuk melakukan sesuatu. Misalkan, ayo kamu melakukan ini, nanti kalau sudah selesai kita boleh pulang. Itu sebetulnya kita mengharapkan secara tidak langsung ini, kita berasumsi mereka tidak bisa melakukannya. Betul? Nah, ini bentuk-bentuk program kebajikan Bapak Ibu dalam memberikan apresiasi atau penghargaan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tapi bergantian gitu kan. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, gitu kan. Nah, contohnya ini, kata pembuka. Kemarin saya perhatikan di dalam nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa pada saat itu? Pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Ada lagi contoh dengan situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kata pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulian kita, kan? Nah, situasinya lagi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Pembukanya adalah terima kasih untuk nilai kebajikannya, mohon maaf, rasa tanggung jawab luar biasa. Ya, nah kita masuk di restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini adalah mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ingat, kita adalah petani, benih padi tidak bisa menjadi jagung, jagung tidak bisa menjadi petani. Jagung tidak bisa menjadi padi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri-ciri restitusi di sini Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun dari melihat diri ke dalam diri, gitu kan? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari setiap tindakan. Jadi setiap tindakan itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Entah itu rasa sayang, terus penguasaan dan lain sebagainya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada identitas gagal. Nah, ada ini di sini hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi kan. Contohnya ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Di restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kita ambil lagi bedanya ya, Bapak Ibu, identitas subjeknya. Di sini ada identitas gagal, hukuman itu negatif, konsekuensi itu bersifatnya netral, dan restitusi ini bersifat positif. Contohnya, murid atau anak membenci peraturan. Di dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini contoh-contoh Bapak Ibu. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut menurut hukuman, versinya hukuman atau negatifnya. Konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, itu kan capek kan, gambarannya ya. Kita harus capek untuk siswa, gitu kan. Tapi kan lama-lama nanti kalau ada monitoring dan supervisi terus-menerus, murid akan jenuh, gitu kan. Nah, makanya perlunya ada restitusi. Karena apa? Murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di dalam saya ini ya, saya praktekkan, saya sering mengatakan pada murid-murid itu, hidup itu ada di tangan kalian itu sendiri. Saat kalian berada di setelah lulus dari SMA, kalian mau kerja nanti hubungannya
diri kalian dengan pekerjaan. Kalian mau kuliah, hubungannya dengan kalian sendiri dengan perkuliahan. Jika pada masih males-males, silahkan, itu adalah pilihan kalian. Nanti konsekuensinya harus kalian tanggung. Jadi kalian harus bertanggung jawab atas perilaku yang kalian lakukan. Itu yang sering saya sampaikan kepada siswa. Nah, identitas gagal selanjutnya adalah di sini. Hukuman itu dibuat guru, biasanya kan demikian, gitu. Nah, untuk konsekuensi dibuat guru atau murid. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Jadi siswa itu tadi yang gimana harus bertanggung jawab dengan dirinya, itu membuat, kalau direstitusi itu yang membuat itu adalah murid atau siswa itu sendiri. Mohon izin batuk Bapak Ibu. Nah, di sini ada peraturan kelas PS keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di sini pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Beda kan Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kembali ke motivasi kita. Mau dicekal polisi, ditilang, atau memang untuk keselamatan, kan kembali lagi gitu kan. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ya, akan karena kita mempunyai nilai disiplin, gitu kan, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bedanya di situ. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa di kelas, saat kita awal pelajaran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini yang penting, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ada beda keyakinan kelas dan peraturan ya. Monggo. Nah, pokoknya ini nanti dijawab Bapak Ibu di dalam hatinya lagi. Ini masuk mana sih? Gitu kan? Nanti peraturan ini keyakinan kelasnya apa? Ya, kita sama-sama belajar. Tidak perlu langsung diomongkan Bapak Ibu, cuma di dalam hati saja. Jadi dibedah, oh itu saya sudah kira-kira sudah sesuai atau belum. Nanti kalau tidak ada yang tidak sesuai dengan yang di sini boleh kok nanti sampaikan ke kami, gitu kan? Itu ya Bapak Ibu. Nah, selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Gunakan masker nanti saat kemarin COVID ya, jadi atau saat berdebu atau bagaimana lah itu nanti untuk peraturan yang ada di sekolah. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu? Sudah dapat belum? Gitu kan? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya berarti apa? Tanggung jawab Bapak Ibu. Kita akan kembalikan buku tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Keyakinan kelas dibuat yang positif-positif dengan menggunakan nilai-nilai positif itu. Nah, dilarang melakukan kekerasan Bapak Ibu. Berarti apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian bergantian dan menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oh, keselamatan atau keamanan. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, sudah tadi terkait dengan kesepakatan, keyakinan. Kita masuk di 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku dari manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa?
kebutuhan bertahan hidup. Ini yang utama nih. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita berperilaku. Dan di sini diagramnya adalah demikian. Bertahan hidup itu di tengah dan yang mempengaruhi adalah samping-samping. Kebutuhan dasar. Demikian tadi yang kami sampaikan. Contoh kasus Bapak Ibu. Tidak seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani ibunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Monggo dijawab dulu. Nah, sudah, oke. Nah, di sini dulu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, kan? Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, kan? Nah, ini jenis kebutuhannya apa, Bapak? Mau dijawab, Bapak. Nah, di sini itu tadi yang pertama adalah kesenangan. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, karena dia kebutuhan, dia ingin senang, kan? Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit, cinta dan kasih sayang. Dia butuh perhatian dari ibunya. Setelah dia perhatikan, berarti cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Itu. Aku sebel gambarku tidak rapi, penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus dan di dalam kelas. Ini maksudnya adalah kebebasan. Itu Bapak Ibu. Jadi tindakan-tindakan itu yang mempengaruhi, kebutuhan-kebutuhan itu yang mempengaruhi tindakan. Nah, di sini kita sebagai guru yang ada di sekolah, kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang yang sebagai yang didam-damkan atau menjadi poinnya adalah di manajer. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Guru berbuat di dalam penghukum. Dia menghardik, menunjukkan atau menyakiti atau menyindir. Dia dilakukan. Orang membuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kowe iki lho, ngene. Nah, itu salah ke. Maksudnya orang membuat bersalah. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kayak seperti ini, jadikan diri itu sedangkan kita sebagai teman. Pemantau menghitung dan mengukur tingkat kesalahannya. Sedangkan di manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok dia menjadi merasa bersalah. Ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Di bagian penghukum demikian. Membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Teman, lakukan untuk bapak ibu ya, please. Ya, sudah, nanti bapak ibu akan bantu bereskan. Itu kita menjadi teman. Pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu contoh-contoh kata-kata pemantau. Tapi kalau di manajer, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa yang kamu paham? Kenapa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamulah orang. Maaf, kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan dirimu tentang apa. Hasilnya di sini Bapak Ibu, kalau penghukum, hasilnya akan siswa itu memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, membuat bersalah, menyembunyikan dan menyangkal dia pasti berbohong. Menjadi teman, itu membuat siswa itu ketergantungan terhadap kita. Pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan melakukan lagi. Tapi kalau manajer, menguatkan watak atau karakter siswa. Nah, saya sambil jalan di Bapak Ibu. Murid berkata, saya tidak peduli. Maafkan saya kalau di dalam tadi ya, membuat rasa bersalah. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, kita jawab di sini. Nah, di manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini.
dengan dampaknya mengulangi kesalahan. Tapi kalau dihukum ya monggo Bapak Ibu bisa sambil dibaca. Kaitannya dengan dunia berkualitas ini yang saya mau garis bawahi. Murid di dalam menghukum atau hukuman, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Terus kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas itu di saat merasa membuat rasa bersalah, dan kemudian di urutannya tadi yang di sini adalah sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Nah, terus kemudian pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Sedangkan di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif di dalam dunia berkualitas. Nah Pak, misalkan ada pertanyaan, ini yang di bagian teman kan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Iya, jadi nanti akan terjadi ketergantungan di sini, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi semua tergantung dengan kita. Nah, itu yang tidak boleh antara guru dengan murid, yaitu adalah menjadi ketergantungan. Betul Bapak Ibu. Nah, lanjutnya 5 posisi kontrol lagi di mana di penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat rasa bersalah di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sedangkan pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Manajer, posisi terakhir, yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan disinilah fungsi dari manajer. Yang kita harapkan itu adalah siswa itu bisa bertindak sesuai dengan keinginannya, tanggung jawab atas perilakunya itu tadi. Kita di manajer. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, identifikasi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nanti pencet. Nah, pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu apa? Nggak usah dijawab dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demikian Bapak, demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu selalu yang paling terakhir, siapa yang menyatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa? Penghukum. Teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker pemantau? Jadi terus manajer di sini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Disinilah manajer. Kita hanya membantu siswa. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini yang saya garis bawahi di sini. Ini adalah kata kuncinya nih Bapak Ibu. Jadi bisa yang dikasih gambaran itu di sini. Lakukan demi Bapak Ibu, stiker bintang hari ini. Itu adalah peraturan atau kesepakatan itu tadi yang sudah dibuat. Nah, kita di sini mengenal restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti yang tadi saya sampaikan. Tujuannya apa? Restitusi bukan untuk menyalahkan murid. Nah, garis bawahnya di sini tidak menyalahkan murid atau mencari siapa yang salah, akan tetapi restitusi lebih membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, mampu disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan dalam restitusi bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai yang muncul dari dalam dirinya. Motivasi intrinsik dengan menghargai kebutuhan dasar. Mengapa restitusi? Nah, mengapa restitusi ini tak kasih judul? Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan yang rusak.
Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan atau keharusan. Restitusi menuntut untuk melihat diri. Restitusi menghargai kebutuhan dasar dalam tindakan. Restitusi berfokus pada karakter, dan restitusi fokus pada solusi, bukan penghakiman. Nah, di sini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus memvalidasi perilaku yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, bisa menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, disitulah segitiga restitusi ada demikian. Menstabilkan identitas. Mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita menghargai kebutuhan murid yang kita jelaskan tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini dari contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, setiap tindakan setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, mengubah pandangannya, dan teori stimulus, respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Dan disinilah validasi tindakan yang salah. Nah, untuk menanyakan identitas, kayak ini tadi menanyakan identitas ya sama aja dengan menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 1-2 langkah, dan di sini sebagai contoh kata-katanya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Disinilah kata-kata contohnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Contoh kasusnya demikian. Sebagai ini contoh anak nih. Halo, aku Sabrina, hari ini aku terlambat bangun, aku harus cepat-cepat ke sekolah nih biar gak terlambat masuk. Iya, aku gak terlambat tapi kenapa kok aku pakai sepatu coklat? Aduh, gimana nih? Kena marah gak ya? Selamat pagi Pak Lukman, maaf gitu kan. Nah, Pak Lukmannya, hai Sabrina, saya perhatikan sepatu muka itu jauh kan yang dipakai kan. Nah, Pak Lukman berkata, ini sepatunya kan coklat. Iya Pak, saya tadi kesiangan sehingga saya buru-buru berangkat sekolah dan saya salah memakai sepatu yang berwarna coklat. Sabrina, tahukah kamu peraturan sekolah kita tentang ketentuan sepatu? Nah, Sabrina sudah tahu, gitu kan Bapak Ibu. Tapi rumah saya jauh sekali Pak, tidak mungkin saya harus kembali pulang. Nah, di sini jawaban dari Pak Lukman, ya sudah, peraturan, tetaplah peraturan, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatumu, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan sepatu dengan warna yang sesuai dengan peraturan, yaitu tadi warna hitam. Padahal Sabrina sudah saya minta maaf Pak, tolong Pak sekali ini saya izinkan ini yang itu. Jadi kan Bapak Ibu. Nah, jawabannya Pak Lukman di sini. Akhirnya apa? Sabrina melepas sepatunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Aduh, aku malu sekali karena gak pakai sepatu, gak bisa kemana-mana nih, gak bisa jajan, gak bisa main sama teman-teman, malah terpaksa di kelas terus. Ini yang terjadi di dalam siswa. Nah, analisa kasusnya Bapak Ibu. Sikap posisi Pak Lukman yaitu sebagai penghukum. Dia sudah
kamu sudah melanggar peraturan bla 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 ini mohon dibaca sendiri. Tidak, kamu telah. Nah, kata-kata Pak Lukman inilah sebagai penghukum Bapak. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang disampaikan ke Sabrina. Ya, ini Bapak Ibu, saya mencoba stabilkan identitas. Syukurlah kamu tidak terlambat datang ke sekolah dan masih memakai sepatu. Tadi saya ceritakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu menggunakan sepatu berwarna coklat. Terus Sabrina tadi menjawab, kesusu Pak, karena sudah telat dan saya tidak tahu kalau berwarna coklat. Kan? Keyakinan, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati? Dan dengan demikian, siswa tidak akan menjadi merasa bersalah banget, tidak mempunyai efek yang dan mempunyai efek yang dia tahu dan bisa bersikap lebih baik dan bertanggung jawab akan tindakannya itu. Nah, jika seorang kepala sekolah kita kan dia kebajikan apa yang dituju? Bila kebajikan yang dituju adalah disiplin Bapak Ibu. Terlambat dan melakukan menaati peraturan bahwa menggunakan sepatu harus berwarna hitam. Nah, menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman, harusnya Pak mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi pada Sabrina dan Pak Lukman. Kepala sekolah jadi tugasnya di sini. Kemudian mengajak Pak Lukman berdiskusi untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer, bukan penghukum, karena sebagai penghukum lebih memberikan dampak negatif kepada psikis siswa. Di sini, Bapak Ibu, psikis siswa yang kita pentingkan. Bahaya nanti kalau terjadi psikisnya atau aneh, gitu kan? Atau terjadi gangguan dalam psikis siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu, teori kontrol. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita akan tercapai tujuan mulia, yaitu motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan internal, motivasi intrinsik untuk memaknai makna disiplin sendiri. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan itu motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri, mewakili nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, manajer. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, realitas kebutuhan. Nanti di sini Bapak Ibu, ini diagramnya ini kan muter. Akhirnya munculnya apa? Dengan cara ini itu dengan adanya kebutuhan dasar, dengan kita menjadi posisi kontrol, melaksanakan segitiga restitusi yang dituju apa? Motivasi intrinsik untuk menjadi disiplin. Secara gambarannya adalah demikian. Akhirnya kita perhatikan, saya akan mencoba menyampaikan satu praktek terkait dengan segitiga restitusi. Saya setelkan video dan ada narasinya nanti tentang ininya, mohon nanti diperhatikan. Dan Bapak Ibu, dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aida, Mas Pasar sudah mau datang ke ruang PK ini. Nah, tadi kan saya mendapatkan Mbak Aida itu nangis di depan kelas, makanya Pak Agam minta Mbak Aida untuk datang ke PK dan ternyata tadi ada dikarenakan Mas Pasar mengganggunya saat mengerjakan tugas menggambar ya dari Buradwin itu ya. Nah, Mas Pasar tahu nggak yang tadi dilakukan dengan Mbak Ida itu apa? Tahu Pak, saya mengganggu dia saat sedang bekerja. Oh, jadi Mas Pasar mengetahui kalau tadi itu mengganggu ya? Mengganggu, mungkin mengusili gitu ya? Iya Pak. Nah, mengapa Mas Pasar melakukan itu? Saya sebenarnya menyisik saja Pak, ingin bercanda dengan dia. Oh, bercanda. Nah, dengan keisengan kamu,
dengan mengusilin Mbak Aida bercanda gitu, itu tadi memancing emosinya Mbak Aida sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah sekarang kamu dalam masalah, kamu tahu nggak? Iya Pak, saya tidak sengaja menumpahkan air minum ke tugasnya Aida. Gitu. Sehingga basah. Oh iya. Tapi tadi itu sengaja menumpahkan air minum atau memang hanya mengambil pensil gitu Pak? Atau Saya sebetulnya gimana? ingin mau mengambil pensil Pak, tetapi saya meninggal air minumnya, sehingga cuma kertas. Gitu. Oke baik. Nah kita sekarang di sini Mbak Aida, Mas Pasa, tidak untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kan kita di sini untuk mencari penyelesaian yang sama-sama. Jadi kita itu berpikir tentang sama-sama iya sih caranya menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti tadi kan mengusili Mbak Aida dengan mengambil pensil yang Mas Pasa katakan itu kan akhirnya tidak sengaja menumpahkan airnya. Nah, tapi kamu kan pasti punya alasan toh, kamu melakukan itu untuk apa gitu. Ya, soalnya Aida itu kalau marah lucu Pak, jadi saya ingin bercanda. Oh lucu. Nah, itu karena lucunya itu terus kamu mengusili gitu ya. Nah, apa namanya? Saya lihat itu kayaknya kamu seneng gitu loh melakukan keusilan itu. Tapi kamu tahu nggak, dengan kamu mengusili Mbak Aida yang kelihatan wajahnya lucu menurut kamu itu bisa menyakiti hatinya Mbak Aida, pekerjaannya Mbak Aida terganggu. Nah kamu sekarang dalam masalah gitu, kamu mengetahui nggak? Nggak tahu. Oke. Bapak bisa menerima alasan dari Mas Pasa. Nah sekarang mari kita bicarakan ya. Dulu kan kita pernah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas terus akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Nah, apa yang kamu percaya tentang keyakinan itu? Dan mana sih dengan kejadian ini yang belum kamu tunjukkan terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu terkait masalahmu ini tuh apa? Saya yang belum mungkin bersikap baik dengan orang lain, menghargai satu sama lain dan menghargai teman di situasi apapun. Oke, jadi belum bersikap baik, kurang menghargai sesama teman dan belum menghormati ya gitu ya. Nah, terima kasih bagus kamu itu sudah mengingatnya kan, dengan mengganggu tugas itu sudah apakah sudah bisa dikatakan menghargai atau menghormati orang lain? Belum. Kalau belum, Bapak tanya, kamu itu pengen jadi orang seperti apa? Saya tentunya ingin menjadi orang yang baik Pak, ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Oh, pengen menjadi orang yang baik, pengen menjadi berguna untuk orang lain. Nah, apakah dengan kamu dengan mengusili teman itu bisa menjadi orang yang baik dengan menghargai orang lain gitu? Tentunya belum. Nah, oke. Sekarang kan Mas Pasa pengen jadi orang yang baik itu tadi ya. Terus pengen bisa menghargai orang lain, menghargai teman. Nah, sekarang rencana Mas Pasa itu mau apa? Ya mungkin untuk kedepannya saya akan belajar melihat kondisi situasi ya Pak, untuk bercanda dengan orang-orang lain, dan saya harus paham mana waktu untuk bercanda dan mana waktu untuk serius. Begitu. Nah, kamu akan melihat situasi dengan melihat situasi kapan bercanda, kapan serius. Nah sekarang ini kan tadi Mbak Aida sakit hati nih. Nah rencananya Mas Pasa dengan Mbak Aida itu bagaimana? Ya, saya mau minta maaf dengan Aida dan tidak mengulanginya saat serius. Oh, nah mau meminta maaf dan tidak mengulanginya saat Mbak Aida serius. Berarti nanti kalau tidak Mbak Aida bisa aja dengan teman lain, bisa aja Alek lagi serius kamu usili atau gimana? Ya, saya siap menerima sanksi dari yang diberikan. Sanksi dari saya jika mengusili orang lain gitu. Berarti
Mas Pasca itu kan berusaha untuk tidak usil terhadap siapapun, bisa menghargai teman gitu ya Mas ya maksudnya. Oke, nah karena sudah demikian Mbak Ida mau Mas Pasca mau minta maaf. Nah sekarang Pak Agam pengen lihat kalian itu bermaaf-maafan dan berjanji Mas Pasca untuk tidak mengulang lagi terhadap Mbak Ida. Monggo silakan. Minta maaf ya Kak. Oke gitu karena sudah minta maaf tuh. Nah Pak Ida mungkin sebelumnya Mas Pasca mau ada yang mau sampaikan? Iya, saya mau izin ya Pak, soalnya saya ada latihan paskibraka di luar sekolah. Oh mau latihan paskibraka untuk tanggal 17 Iya. Oke semangat ya Mas ya untuk latihan dan apa namanya pas saya tadi sudah mendapatkan Pak Ida sudah saling memaafkan, jadi tidak perlu ada dilanjutkan. Mas Pasca silakan kalau mau latihan Mbak Ida tunggu sebentar di sini ya. Iya, Pak. Oke. Saya izin pamit ya Pak. Ya monggo Mas. Sini Pak. Ya oke terima kasih Kak dulu. Nah Mbak Ida tahu kenapa kok Agam minta untuk Mbak Ida tinggal di sini? Tahu, Pak. Kenapa? Karena saya berbicara kotor. Berbicara kotor. Berbicara kotornya bagaimana Mbak? Saya bicara dengan nada tinggi dan miso-miso, Pak. Miso-miso. Iya. Oh gitu. Nah apa namanya? Kenapa kok apa namanya harus miso-miso? Silakan kamu cerita. Karena kan tadi saya ada tugas untuk menggambar perspektif dari guru seni budaya, Pak, dari Bu Radwin. Nah, terus saya baru fokus menggambar, tiba-tiba Pasa ambil pensil saya. Terus botol minum yang ada di meja saya itu tumpah. Terus kan gambaran saya jadi rusak. Gitu. Iya. Apakah dengan kamu miso-miso atau bicara kotor itu menjadi salah satu solusinya? Tidak, Pak, tapi saya emosi, jadi saya mengeluarkan kata-kata kotor itu. Emosi, apakah yang kamu maksud emosinya itu secara spontan langsung keluar terus gitu bicara kotor-kotornya itu? Iya, Pak. Baik. Saya tidak akan mengungkit sebuah kesalahan dari kamu. Nah karena kamu sudah mengetahui itu yang salah, nah kita cari penyelesaiannya bareng-bareng. Nah saya pikir kita bisa memperbaiki suasana ini. Nah dengan kamu mengomongkan kotor itu tadi, berbicara kotor itu tadi, itu kamu pasti punya alasan loh. Iya, Pak. Nah itu alasannya apa? Karena saya tuh ingin kalau saya baru serius, baru mengerjakan tugas, ya saya nggak mau diganggu, Pak. Kan kalau bercanda kan ada waktunya sendiri. Oke baik. Nah dengan kamu kan tadi cerita ingin mengerjakan tugas dengan kamu lagi serius, kamu tidak mau diganggu. Apakah kamu itu merasa biar diakui dengan diri Mbak Ida dan dihargai dari orang lain saat kamu mengerjakan tugas gitu? Ya, Pak, kan saya kalau ngerjain tugas saya pengen fokus agar saya itu dapat nilai yang bagus, pekerjaan saya bisa perfect gitu loh, Pak. Oh, jadi kamu pengennya perfect gitu ya? Ya. Dengan pengakuan dari teman dan dihargai dari teman itu menunjukkan menunjukkan itu sebuah hal yang perfect. Iya, Pak. Perfect, oke gitu. Jadi Mbak Ida itu pengen dihargai dan diakui dari teman. Nah, dengan kamu berbicara kotor, dengan kamu miso-miso tadi, kamu masih ingat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang telah dibuat? Iya, Pak, saya masih ingat dan saya melanggar itu, Pak. Ya, kamu melanggar itu. Melanggar apa Mbak? Yang mana gitu maksudnya? Kesepakatan kelas yang bagian saya harus saling menghargai dan menghormati antar teman dan tidak boleh berbicara kotor. Kamu luar biasa, kamu bisa mengingatnya dengan dengan menghargai dan berbicara kotor itu
tidak boleh berbicara kotor ada di kesepakatan kelas, di keyakinan kelas saling menghargai. Nah, apakah Mbak Aida itu sudah sering atau kulino dengan berbicara kotor sehari-hari di kehidupan di sekolah ataupun di rumah? Tidak Pak, tapi kalau saat saya kesal saja, kadang saya berbicara kotor. Nah, berarti pas mangkel ya mungkin bahasannya ya, atau apa, mangkel atau mungkin katakanlah jengkel, ada itu ya. Nah, sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Kan tidak, tadi kan kamu otomatis langsung bisu-bisu itu berbicara, kan ada pasti ada yang tidak, ada yang dengar dan menjadi tidak suka terhadap kamu. Kira-kira apa, Mbak? Saya akan minta maaf Pak. Minta maaf itu memang mudah, tapi apakah cukup dengan meminta maaf itu aja? Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sip, dengan kamu berjanji, dengan kamu tidak akan mengulanginya lagi, Bapak bisa pegang janji kamu, ya, dan Bapak pesan untuk tidak diulangi lagi. Ya Pak. Nah, apakah masih ada yang mau disampaikan? Tidak Pak, tapi sebelumnya saya mau berterima kasih karena Pak Agam sudah mau mendengar saya bercerita. Nah, itulah tugas kami dari guru kita, Mbak, dan guru yang ada di sini. Kami itu kan sahabat kalian, sahabat siswa. Kami hanya bisa mendengar. Ya meskipun Bapak rotok serak-serak kayak gini, itu kan, yang penting kan kami bisa memberikan apa namanya informasi. Kamu tanya apa, berkeluh kesah, kami siap mendengarkan, gitu ya. Dan kalau kamu mau misalkan WA ke Bapak atau Bu Desi atau Bu Deni atau Pak Har dan guru BK yang lain, kami siap membantu. Itu. Ya Pak. Ada lagi mau disampaikan? Mungkin besok saya akan kembali ke BK dan akan konsultasi mengenai perguruan ini Pak. Oke, siap. Bapak segera tunggu. Mau WA dulu juga. Ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, monggo. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi hasil desiminasi kami terkait dengan budaya positif. Nah, ini penjelasan atau desiminasi positif, desiminasi budaya positif dari saya yang lakukan tadi. Mungkin di dalam Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau yang belum Bapak Ibu pahami, monggo silakan ditanyakan. Monggo silakan yang mau bertanya. Oh, monggo Pak Rizky. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya untuk materi yang Pak Agam sampaikan tadi berkaitan dengan konsep budaya positif. Di situ ada 6. Nah, yang saya tanyakan itu untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Itu bedanya apa? Terima kasih. Oh gitu. Jadi Pak Rizky bertanya terkait dengan beda dari kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, ini langsung saya jawab atau kita jawab langsung aja. Oh, dijawab langsung. Oke. Terkait dengan pertanyaan Pak Rizky, wah, sebentar biar Pak Slamet batuk. Enggak apa-apa. Sampai Pak Slamet batuknya. Oke. Nah, terkait maaf, intermezzo ya, Bapak Ibu intermezzo. Mohon maaf Pak Slamet. Wah. Sebagai sesepuh lo betul ngecil Pak, mulai hanya memberi kesempatan untuk batuk Pak. Nah, kita kembali ke topik pertanyaan dari Pak Rizky terkait dengan beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu dibuat antara guru, bisa kesepakatan kelas itu dengan guru mapel atau wali kelas atau apa namanya guru pengampunya gitu kan, dengan peserta didik atau siswa di kelas itu. Jadi masing-masing kelas nanti mempunyai kesepakatan kelas yang berbeda-beda. Kesepakatan kelas contohnya adalah demikian: tidak boleh terlambat masuk kelas. Jika terlambat masuk kelas, membayar denda. Terus, apa Pak? Apa Pak? Nah, membayar denda. Bisa lagi kesepakatan kelas. Misalkan ya, tidak boleh makan di jam pelajaran. Itu kesepakatan kelas Bapak Ibu.
Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah breakdown dari kesepakatan kelas itu. Jadi apa sih yang dituju dari adanya kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai positif dari kesepakatan kelas itu. Contohnya adalah nilai-nilai positifnya jika tadi saya sebutkan tadi adalah tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, nilai positifnya itu apa? Itu adalah disiplin atau menghargai waktu. Nah, keyakinan kelas tadi yang ditulis itu adalah yang disiplinnya, itu adalah nilai positifnya atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di situ Pak Rizky jawabannya demikian. Apakah bisa diterima Pak Rizky? Nah, kita merembet ke keyakinan kelas kita, gitu, masih ingat, itu kan dari keyakinan kelas ini kan kita sudah praktek ini di tahun ini, mulai tahun ini dari dari bakal kurikulum kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, disitulah kita berusaha juga untuk menghargai atau menyampaikan budaya-budaya positif yang ada di kelas ini atau di sekolah ini. Dan demikian Pak Rizky sudah terpuaskan? Sudah puas? Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Oh, oke, Bu Is nih. Oke, monggo Bu. Hati-hati Bu, boleh enggak? Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya mau tanya sedikit aja. Sebenarnya apa sih perlunya segitiga restitusi? Mungkin bisa diulang dengan ada yang agak keras sedikit Bu. Maaf, rada lapar tadi kan agak kurang juga saya lapar. Oh. Ya, kurang jelas ya Pak ya? Ya, bisa yang lebih jelas. Oke. Saya hanya tanya sedikit aja tentang apa sih perlunya segitiga restitusi. Yang itu aja Pak Akam. Oke, terima kasih Bu Is. Jadi pertanyaan Bu Is terkait dengan perlunya segitiga restitusi ya Bu ya. Bu Is, Ya. oke, leres. Pertanyaannya terkait dengan segitiga restitusi ya Bu ya. Perlunya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, perlunya dari segitiga restitusi ini adalah mengubah. Nah, kita melaksanakan ini segitiga restitusi ini adalah dengan tujuan yaitu merubah mindset dari anak yang gagal paham karena dia itu mempunyai kesalahan menjadi anak itu menjadi sukses. Jadi kita tidak menghakimi di dalam kesalahannya anak, tapi kita itu merubah mindsetnya itu tadi. Oh, ternyata semua orang juga bisa mempunyai rasa salah. Tapi yang perlu digarisbawahi apa Ibu? Setiap melakukan kesalahan itu anak itu, biar dia tahu juga kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, dari kebutuhannya ini kita bisa menjawab dan bisa memenuhi, setidaknya nyerempet sidik memenuhi kebutuhan dasar dari siswa itu melakukan kesalahan itu, sehingga terbentuklah dari yang anak gagal paham terkait kesalahannya menjadi anak yang bisa belajar dari kesalahannya dan bisa menjadi sukses. Demikian Bu Is. Apakah sudah terpuaskan Bu Is? Sudah, oke. Tepuk tangan dulu untuk Bu Is. Nah, karena ini waktunya kan sudah semakin sore ya. Jadi mungkin kita tanyakan, kita buka satu atau dua lagi untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Oh, oke. Pak Tarto, monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih untuk kepada saya. Nama saya Trias Tanto, guru mapel sosiologi. Masih ada berkaitannya dengan pertanyaan dari teman saya Bu Is, katanya dengan segitiga institusi, bukan segitiga emas ataupun pengaman. Pertanyaan saya begini, ketika segitiga institusi kan suatu proses mengubah, ya. Jadi artinya ada siswa yang salah, kemudian kita mengajak membenarkan supaya siswa itu tidak gagal paham ataupun nanti ke depan menjadi anak yang lebih baik. Kemudian pertanyaan saya, di dalam proses dalam melakukan segitiga restitusi itu, bahasa yang digunakan apakah dia menggunakan bahasa daerah ataukah dia menggunakan bahasa Indonesia yang sudah EYD atau mungkin menggunakan bahasa yang lain
sehingga tidak akan muncul atau timbul namanya miskomunikasi, sehingga apa yang diharapkan oleh guru pada siswa itu bisa ketemu, sehingga bisa terbentuk wow gitu. Nah itu apakah bahasa yang digunakan itu apakah bahasa apa, monggo saya mau penjelasan dari Pak Agam. Terima kasih, selamat sore. Oke Pak, terima kasih, selamat sore Pak. Saya rangkum intinya dari pertanyaan Pak Tanto itu adalah penggunaan bahasa dalam segitiga restitusi gitu Pak ya. Ya. Nah, segitiga restitusi yang dikatakan Pak Tanto itu tadi benar banget. Apakah menggunakan bahasa yang Indonesia yang baik dan benar IUD, terus apakah menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa-bahasa yang lain? Nah, di sini restitusi itu dalam penggunaan bahasa, kalau menurut saya adalah bersifat fleksibel. Dimana maksudnya fleksibel adalah yang terpenting adalah kita itu bisa menyampaikan tentang apa yang kita sampaikan itu kepada siswa dengan mudah, dan siswa itu mudah untuk mengerti Pak. Jadi untuk merubah dari gagal paham yang dengan indikator tadi gagal paham itu menjadi paham dan menjadi orang yang sukses. Jadi jikalau kita paksakan, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu buat saya pribadi itu suatu harapan kalau bisa menggunakan itu. Tapi siswa itu mungkin menurut saya belum bisa langsung memahami tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ada bahasa Indonesia digabung dengan bahasa daerah, mungkin dengan bahasa gaulnya lu gue gitu kan bahasa lu gua gitu kan. Nah, lebih merasuk dan bisa menjadi klik gitu kan, dan komunikasi bisa menjadi dua arah. Setelah dua arah, pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam siswa. Mungkin demikian Pak jawaban dari saya. Apakah bisa diterima Pak? Oke, siapa Agam? Apakah sudah puas? Puas belum Pak Agam? Kalau puas belum, tanya Pak, nggak apa-apa Pak, tanya aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Tanto? Ada. Apa, Gini, berkaitan dengan restitusi kan sebetulnya kan ketika ada kesalahan, anak salah ya. Nah, ketika anak salah, kemudian maaf ya mungkin di tempat kita kan salah sampainya kan hanya berkaitan dengan terlambat dan sebagainya. Tetapi ketika si anak itu sudah pada sampai ranah kriminal, itu kepolisian. Nah itu apakah kemudian saya udah dengan sebagai guru BK juga sebagai calon guru penggerak, karena ini materi sangat bagus sekali dan kita betul-betul bisa memahami. Nah itu menjadi tanggung jawab sekolahan atau tanggung jawab pihak kepolisian, karena jangan sampai kemudian akan tumpang tindih ketika itu sampai pada tahap yang kriminal, bisa pencurian, bisa mungkin kelitih, bisa menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Matur nuwun. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini. Nah, di sini itu benar ya. Jadi bahwa terkait dengan terlambat, teteh bengek itu yang bisa kita tangani, itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Tapi di sini Bapak Ibu, kalau sudah sampai ke ranah kriminal, sudah sampai nanti ada BAP, ada penyidikan dan siswa kita dinyatakan bersalah, kita sebagai sekolah, kalau menurut saya itu kita nggak bisa mempengaruhi atau bagaimana, itu nggak bisa untuk bahasa kerennya itu menyelamatkan anak kita biar tidak tidak jadi kena tersangka gitu misalkan. Kita nggak bisa untuk memasuki ranah di kepolisian karena kan beda lembaga nih gitu kan. Ini lembaga pendidikan, ini lembaga hukum ya. Nah tadi kan kita kalau mau saling mempengaruhi kan nggak bisa. Tapi nah itulah ada batasannya di mana kita nanti dalam mengolah permasalahan siswa atau katakanlah keseringan siswa yang berada di sini itu apa, atau kesalahan atau pelanggaran apa yang dilakukan siswa yang bentuk urusannya dengan sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ranahnya nanti ke hukum, kalau misalkan mencuri ya kita sudah tidak bisa membantu lagi gitu kan. Restitusi menurut saya nggak bisa berlaku di situ. Pakai narkoba ketangkep, pakai di restitusi, ya nggak jadi. Biar nanti sana yang mengurusi narkoba kan bisa hukum, bisa di rehabilitasi ya. Jadi kan
ada bagiannya sendiri. Nah, kalau di dalam bahasa BK Pak itu namanya adalah alih tangan kasus. Itu ada di alih tangan kasus itu kepada orang yang lebih ahli, karena kita ada batasannya sendiri. Itu Bapak. Mungkin demikian sih Pak ya. Jadi ada batasannya Pak. Jadi nggak bisa kita paksakan gitu Pak. Karena kalau dipaksakan itu kan sakit. Nggak enak ya. Nah, gitu. Mungkin apakah sudah bisa terpuaskan Pak? Alhamdulillah bisa Pak. Sudah bisa. Tapi jangan sakit itu ya Pak. Jangan paksakan sakit itu. Oke, sudah Pak. Ampun. Oh gila. Nah, tepuk tangan dulu untuk Pak Tanto. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Ayo. Wah, kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi karena waktunya juga sudah sore, gitu kan? Bapak Ibu juga mau setelah ke Susu pulang, ada yang Pak Rizky yang mau ke Cilacap. Terima kasih Pak Rizky. Harus kembali ke Cilacap, kita tahan dulu ya. Tepuk tangan dulu Pak Rizky. Ada juga Bu Bekti yang mau kembali ke Tawangmangu, kan? Luar biasa. Ketemu dengan suaminya, keluarganya. Saya doakan nanti lancar untuk sampai ke rumahnya ya Pak ya. Hari Senin tak ceritain. Apa? Hari Senin tak ceritain. Oke, ceritain ya Bu ya. Jadi ya. Jadi begini. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekiranya saya dalam menyampaikan informasi mempunyai salah kata dan tingkah laku yang salah, gitu kan? Saya mohon maaf. Banyak gojekan nih, gitu kan? Jadi saya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya ucapkan begitu terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan Bapak Ibu semua, dan semoga saja dengan diseminasi ini kita bisa mempraktekkan juga di sekolah secara real, dan akhirnya sekolah ini bisa menjadi sekolah tujuan dan merubah image sekolah yang dulunya kurang begitu tenar menjadi tenar atas prestasi dan anak-anaknya yang berkarakter. Amin. Nah, terakhir sebelum panjenengan pulang, saya mohon satu, yaitu sebelum kita mohon maaf Bu, sesi pertanyaannya sudah ditutup karena sudah apa Bu? Terus dikata. Belum. Nah, bukan dikat Bu ya. Kita akan lanjut kita real Bu ya. Nah, terakhir ya Bapak Ibu, untuk menutup acara ini, setelah kita berdoa, kan? Setelah kita berdoa sampai dalam pada kita slogankan dia kita, gitu Pak ya. Baik, itu. Nah, untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Semangat! Jaya! Yes! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap Bapak Andreas Agambroto Widyarsto, SPD Magister Sains, dan Bapak Budi Wibowo, SPD MPD. Dan beliau sudah melaksanakan kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, dan beliau dalam melaksanakan tugas sudah sangat bagus sekali. Satu, dalam pengembangan diri; kedua, dalam praktek baik; ketiga, melaksanakan tugas tambahan. Kalau Pak Budi Wibowo itu di bidang kesiswaan, kemudian Pak Agam itu di bidang BK dan koordinator BK. Terima kasih Bapak Agam, Bapak Budi Wibowo, selama melaksanakan kegiatan pembelajaran pembimbingan pada anak sudah melaksanakan diferensiasi terhadap siswa kami, sehingga siswa kami sudah melaksanakan pembelajaran yang baik dan mempunyai prestasi-prestasi yang sangat bagus. Terkhusus bagi Pak Budi Wibowo, kebetulan beliau adalah pembimbing untuk Olimpiade dan kemarin masuk di tingkat provinsi. Itu kami ucapkan terima kasih atas nama sekolah. Dan Pak Agam, terima kasih sudah membimbing anak-anak, sehingga peningkatan di perguruan tinggi tahun ini naik 200%. Untuk tahun berikutnya, Pak Budi dan Pak Agam
dimohon oleh sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan pembimbingan pada anak, dedikasi yang tinggi, dan tugas-tugas yang ada di CGP dilaksanakan dengan seksama dan untuk didiseminasikan kepada warga sekolah. Selamat dan sukses untuk Bapak Agam dan Bapak Budi Wibowo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Triastanto, Guru Mapel Sosiologi. Setelah mengikuti diseminasi dari teman-teman CPG, CGP yaitu Pak Agam dan Pak Budi, saya bisa lebih memahami tentang implementasi budaya positif, terutama juga berkaitan dengan segitiga restitusi. Semoga dengan diseminasi ini teman-teman di SMA Karangnongko semakin memahami tentang bagaimana menciptakan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolahan, sehingga ke depan sekolahan SMA di Satu Karangnongko semakin jaya, jaya, dan jaya. Terima kasih.